Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jagat media geger saat terdengar ada suami artis ternama sedang terjerat kasus korupsi. Suami Dewi Sandra, Harvey Moise, ditangkap oleh Kejaksaan Agung yang diduga terlibat dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah periode 2015 sampai dengan 2022 dengan nominal 271 triliun rupiah. Siapa lagi mas yang terlibat mas? Mas ini mas. Harvey diduga memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan direktur utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021. Kalau nengok gaya hedonnya, netizen bilang kalau semua jadi masuk akal, dimana Harvey Moise kerap memberikan hadiah mewah buat istri dan anaknya. Ia pun diketahui juga pernah memberikan jet pribadi buat keluarganya. Tahun 2023 lalu, Harvey Moise pernah beri THR fantastis untuk ART. Saking banyaknya THR yang dikasih, ART-nya langsung resign. Ya gimana nggak resign? Berasa dapat modal gede, gaji setahun dijadiin satu buat THR. Oke, sekarang kita balik ke Paris. Jadi dari Londres kita ke Paris. Nah, hal-hal semacam ini yang bikin jempol netizen mencocok logikan dengan kasus korupsi yang sedang terjadi kepada Harvey Moise. Padahal realitanya nih ya, Harvey Moise emang dari lahir udah tajir melintir. Jadi emang keluarganya udah konglomerat. Salah satu sumber kekayaan dari Harvey Moise berasal dari kepemilikan saham di perusahaan batubara. Bukan kaleng-kaleng, saham Harvey Moise tersebar di 5 perusahaan, yakni PT Revin Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Belum lagi bisnis tambang miliknya bukan main-main. Harvey Moise menguasai kebanyakan bisnis pertambangan di Bangka Belitung. Berita yang diterbitkan pada tahun 2020 mengungkapkan Harvey Moise punya wewenang buat ngatur perusahaan penambangan mana yang beroperasi di sana. Dirinya dikatakan sebagai pemain tunggal dalam bisnis timah dari hulu sampai ke hilir. Kalau misalnya dari hasil atau hipotesa sementara, seperti apa peran Harvey Moise dalam kasus ini, Pak Ketut? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan pada saat press conference ya, beliau ini adalah di 2018 adalah orang yang menghubungkan antara PT RBT dengan pihak daripada PT Timah. Yaitu dalam hari ini sudah disebutkan tadi adalah tersangka MRPT yang juga sebagai Direktur Utama PT Timah pada saat itu. Banyak netizen yang kecewa dengan kelakuan dari Harvey Moise yang selama ini dicap family man. Setelah suaminya ditetapkan jadi tersangka, Sandra Dewi tampak membatasi kolom komentar sosmednya. Pakar hukum Firman Chandra tanggapi soal suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise, yang terjerat kasus dugaan korupsi timah. Firman Chandra jelaskan soal kemungkinan sang istri Sandra Dewi yang juga bakal jadi tersangka. Karena menurut Firman Chandra ada kemungkinan turut menerima hasil dana korupsi yang diperoleh oleh Harvey. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh, dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Sebenarnya tahu, dan istri tersebut atau mungkin siapapun yang menerima aliran dana dari pelaku utama Dader tadi itu masuk sebagai penerima pasif, dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari
seorang istri atau mungkin anak mendapatkan hal-hal yang sifatnya ilegal, karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Namun perlu diketahui juga kenapa bisnis timah ilegal ini sangat bermasalah. Dalam pertambangan timah di Indonesia, beberapa kasusnya tuh ya mirip-mirip. Salah satunya ya pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak memenuhi syarat tapi jadi penadah hasil tambang secara ilegal. Nah, karena hal ini yang dapat untung ya negara lain. Mereka beli sebanyak-banyaknya timah ilegal untuk hilirisasi dan sadisnya kembali dijual di Indonesia. Negara kan jadi berasa dibegoin aja sama para oknum pertambangan yang nakal. Dan di kasus selanjutnya ada Surya Darmadi. Nah, sosok pengusaha sawit ini bikin negara rugi 78 triliun rupiah. Kasus ini berawal saat mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 perusahaan. PT Duta Palmah Group, yakni PT Banyu Bening Utama pada 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, dan Sebrida Subur pada 2007. Kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat melawan hukum tanpa adanya izin. Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Saya lihat angkanya saya setengah gila, Pak. Menurut Bapak bisa naik tinggi kayak gitu seperti apa Pak? Saya nggak ngerti naik turun. Kan nggak benar kan, kebun itu 4 triliun, didenda 78 triliun, 104. Kemudian sekarang dakwaan 74,3. Tapi menurut Bapak itu harta yang dikumpulkan sebelum tindak korupsi ini Pak sebetulnya? Saya nggak korupsi. Atas tindakannya, Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Kalau kalian nggak ngerti nih ya seberapa tajirnya ini orang, Surya Darmadi ini pernah menempati peringkat ke-28 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada tahun 2018. Kekayaannya pada saat itu mencapai 20,73 triliun rupiah. Kalau saya mega koruptor, saya nggak pulang dari Taiwan menyerahkan diri karena saya bukan mega koruptor. Ya, itu aja. Perkara orang konglomerat Indonesia masih banyak dan kisah selanjutnya datang dari Samintan. Samintan merupakan salah satu pengusaha yang tercatat sebagai orang kaya di Indonesia. Punya kekayaan sebesar 940 juta US dollar, ya atau setara dengan 13,4 triliun rupiah. Majalah Forbes pernah menempatkan pria kelahiran Tengkuk Pinang, Provinsi Riau di dalam urutan ke-28 sebagai orang terkaya tanah air pada tahun 2011. Taipan Samintan juga sempat menduduki jabatan krusial di beberapa korporat seperti Chairman di Bumi PLC pada 26 Mei 2012. Konglomerat Samintan tersandung kasus dugaan suap proses terminasi kontrak proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Samintan diduga telah menyuap ex-wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, untuk memuluskan proses terminasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Samintan diduga menyuap politisi partai berlambang pohon beringin itu sebesar 5 miliar. Dalam berita yang beredar, Samintan sempat menjadi buronan KPK mulai 6 Mei 2020 lantaran mangkir dari panggilan. Setelah pengadilan digelar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum pada 30 Agustus 2021. PN Jakpus meyakini Samin tidak menyuap anggota DPR. Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu Crazy Rich Indonesia itu dinyatakan tidak terbukti memberi suap sebesar 5 miliar rupiah kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih.
Gimana pendapat kamu tentang kasus-kasus yang terjadi? Kasus mana yang bikin kamu jengkel karena telah merugikan negara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan untuk para konglomerat yang nonton, bisa bantu nyawer lewat link yang ada di deskripsi. Segunung emas belum tentu cukup untuk orang serakah, tapi sepiring nasi itu cukup bagi orang yang bersyukur. Dan ini Relung Nalah.